Halo semuanya, balik lagi baru Val di @story.id. Kita santai aja ya, karena aku capek juga ngegas kayak tadi. Tapi aku udah niat mau record 2 video sekaligus hari ini, jadi ya ini juga topiknya santai kok. Oke, langsungan aja ya. Jujur sih aku nggak nyangka kalau bakal membawa topik ini menjadi sebuah konten. Boleh juga sih ngomongin masalah ini di publik, dan aku juga ingin mendapatkan feedback gitu. Nah, pertama-tama aku mau dan butuh kalian voting dulu di komen di bawah. Ada komen aku, kan judulnya Vegetable as Extinction, ternyata bisa 2 kali lipat UMR. Nah, kalian vote dulu nih, kalian yang nggak nyangka, nggak percaya gitu, atau kalian termasuk tim yang setuju. Nah, terus di sini itu maksudnya yang masih ikut orang gitu ya. Jadi kita akan menceritakan sedikit pengalamanku waktu dulu itu ikut orang kayak gimana. Jadi kalian like kalau misalnya kalian ngerasa sesuai sama judulnya. Kalau kalian sependapat, ya kalian sudah nebak gitulah kalau memang hasilnya bisa 2 kali lipat UMR. Terus kalian komen kalau kalian nggak percaya gitu ya. UMR yang kita pakai di sini itu adalah UMR Jakarta. Jadi UMR Jakarta waktu saat itu tuh sekitar 3,5 juta. Iya, per 4 tahun lalu. Nah, per 4 tahun lalu. Yang persis aku ingat tuh gaji aku waktu sebelum keluar. Jadi kita bakal tarik ulur aja ke belakang ya, sambil kasih waktu buat aku bohong deh, ini ada skripnya kok. Makanya dari tadi kayak aku ntar lihat kamera, ntar enggak, itu kayak aku lihat aku mau ngomong apa dulu gitu kan. Jadi sebelumnya aku ngasih tahu dulu kalau aku tuh bekerjanya ini di salon khusus LS Extension di Jakarta. Jadi ini aku kerjanya benar-benar dari awal dia buka sampai punya 4 cabang. Iya, 4 cabang, termasuk yang pusat berarti 5. Sampai ada 5 outlet ya lah ya berarti. Nah, tapi aku setelah itu kan keluar. Nah, saat ini tempat ini tuh udah punya sekitaran 10 cabang gitu. Untuk brandnya aku gak mau sebut karena kayak apa ya, sekarang kan udah nggak related lagi kan. Gitu, brandnya nggak usah itu ya, nggak usah disebut, nggak perlu tebak-tebakan juga ya, cuman memang ini termasuk salah satu pioner LS Extension yang populer ya di Jakarta tempat ini. Kemudian sebelum aku keluar itu posisi aku adalah sebagai trainer LS Extension. Jadi tanggung jawab aku adalah untuk mentraining calon terapis yang akan ditempatkan di outlet. Nah, sedikit cerita, jadi kalau terapis LS Extension itu kalau di tempat aku ya, mereka tuh baru bisa ditempatkan di outlet terus kalau sudah lulus masa training, yaitu sekitar 2-3 bulan. Jadi memang benar kalau misalkan terapis LS Extension itu mereka akan di training dulu dari bos-bosnya. Jadi mereka tuh memang pada awalnya belum bisa, kemudian di training sehingga menjadi bisa. Alhamdulillah, ini kan proses trainingnya bisa 2-3 bulan. Nah, ini kalian jangan shock dulu ya, soalnya kan yang ini kan prosesnya kan orang yang di training untuk menjadi terapis. Nah, ini kan mereka harus di trainingnya tuh sampai profesional, sampai benar-benar bisa, sampai benar-benar on time juga pengerjaannya. Mereka harus sudah bisa volume, udah harus bisa ngejain juga, udah bisa ngerjain model ini, udah bisa ngerjain model itu, harus udah bisa juga menghadapi bumbu makan kita, masuk sudah bisa mengambil kainnya, dari segi harus sudah bisa ngomong juga, ngomong dan mengerti maksud dari kainnya, mengerti ini maksudnya tahu kemauan kainnya itu kayak gimana. Jadi wajar ya kalau misalkan trainingnya itu butuh waktu 2-3 bulan. Sebenarnya biasanya 2 bulan ini akan lulus, karena biasanya gini, 1 bulan ini kan untuk kita mematangkan teori-teorinya ya, ngasih teori-teorinya ke mereka, semua teorinya, terus kayak itu juga butuh waktu kan untuk benar-benar meresap, butuh waktu untuk membiasakan kedua tangan itu untuk memegang pinset, kan awalnya juga belum pernah pegang kan. Nah, 1 bulan yang kemudian ini untuk memastikan mereka on track dan benar-benar udah konsepnya itu udah matang, udah tertanam, terus juga memperbagus komunikasi mereka. Jadi mereka kan dibekali pengetahuan, tapi kan untuk menyampaikannya kembali kan kadang nggak semua orang tuh akan lancar. Ini kan bukan hafalan ya, kan pertanyaan dari klien itu bisa berubah-ubah. Tergantung juga sama
bulu matanya dia. Jadi kan pertanyaannya kan nggak selalu eksak. Untuk setiap orang yang di training itu mempunyai kecepatan yang berbeda-beda. Walaupun aku di sini ngomong ini tuh orang-orangnya bakal selesai training 2-3 bulan, yang 3 bulan tuh bebel kok. Iya, yang 3 bulan tuh terlalu apa ya, kebacot kalau kata bahasa Jawanya. Itu parah lah, nemen. Biasanya 2 bulan tuh sudah selesai. Soalnya kan memang harus benar-benar di training sampai mereka tuh on track, sampai ngerjain volume, ngerjain single harus 2 jam, bahkan kalau bisa 2 jam kurang. Gitu. Karena jadwal di toko tuh sangat amat padat. Nah, balik lagi, jadi kecepatan belajar orang ini berbeda-beda. Nah, aku sendiri dulu training cuma 10 hari. Benar-benar 10 hari, 10 kali pertemuan, tapi pertemuannya memang intens. Ya. Intens dari jam 10 pagi sampai 7 malam baru berhenti, baru pulang ke rumah, baru selesai itu trainingnya. Ya aku perlu ngomong sih, kalau 10 hari belajar ini kan itu kita mepet memang ya, jadi cuma punya kesempatan 10 kali latihan tapi story-nya harus udah running. Ya itu ya nggak sempurna. Ya aku waktu mengerjakan juga jujur aja waktu itu belum bisa on track 2 jam selesai, nggak kayak Ramis kayak 2 jam 20 menit, 2 jam 30 menit. Kadang kalau kliennya agak susah memilih gitu kan, makan waktu juga ada kayak gitu. Terus aku bikin volumenya juga waktu itu masih apa ya, masih sungkan gitulah bikin volumenya, jadi belum kayak yang kalian lihat di IG itu belum flawless kayak gitulah. Nah terus kalau misalnya untuk orang-orang yang aku pernah training dan pernah ambil course di aku juga, ada yang cepat, ada yang lambat gitu kan. Untuk yang anak-anak di training untuk di tempat yang bisa itu juga ada yang sudah mahir, benar-benar sudah mahir, sudah pintar ngomong dalam 1 bulan juga ada. Cuma memang kasusnya dikit. Biasa rata-rata orang tuh 2 bulan lah kalau benar-benar sampai diturunin ke store untuk siap menghandle klien secara profesional. Jadi skill LSS teacher ini memang termasuk yang learning by doing. Jadi nggak perlu terlalu khawatir gimana. Jadi please keep in mind kalau 2 bulan itu adalah proses mengajari seseorang yang belum bisa untuk menjadi profesional yang siap menghandle klien sesuai standar toko yang sudah ada. Ngebayangin kan maksudnya? Nah, gajinya berapa waktu jadi trainer itu? Nah, gaji aku waktu jadi trainer itu adalah 7 juta rupiah. Ini aku harus ngomong sih, supaya kalian juga bisa menanggapi. Jujur, waktu aku digaji segini itu aku biasa aja, gak tahu aku tuh apa terlalu memandang diri terlalu tinggi saat itu, tapi memang menurut aku dengan gaji segitu dan tanggung jawabnya ya sepadan, gak keenakan juga gitu loh digaji segitu dengan tanggung jawab harus menghandle anak-anak training gitu kan. Ya mungkin kalian kayak ngerasa ya cuma ngajari gitu doang, tapi kan kamu kayak punya tanggung jawab gitu loh. Kalau misalkan mereka kayak nggak selesai pembelajaran itu tepat waktu, kayak per materi itu kayak masih ada yang kesulitan, berarti kalau mereka terhambat satu materi kan agak susah untuk melanjutkan materi selanjutnya. Pasti kayak gitu kan, ada kekhawatiran yang kayak gitu. Belum kalau tiba-tiba tanpa pemberitahuan bosnya minta tiba-tiba udah ada anak yang siap dikirim ke store. Itu jujur kalau pas kerjaan dulu emang sering banget terjadi, kayak sama babi itu langsung kalau misalkan tiba-tiba ada yang mau ditempatin di top cabang ini, ada nggak 3 orang? Tuh ya ampun, bos kan itu memang dasar kayak nggak mau ngomong gitu ya, Bu ya ngomong harus sekian cabang ini mau buka ya, harus ada gitu ya 3 orang kan gitu enak ya, bisa dikebut ya. Kalau enggak kan kita ya sesuai aja gitu sama schedule yang ada gitu loh. Jadi aku nggak punya antisipasi, belum kayak ini ya, kadang-kadang anaknya yang bidang itu kayak bandel-bandel juga. Jadi waktu itu aku rasa dengan gaji 7 juta tuh ya wis kayak apa ya, kalau bahasa Jawanya orang tuh bilang pak pok gitu lah. Ya oke, tapi ya agak keenakan juga. Malah aku memang ini ya berangan-angan tuh kayak enak dulu pas jadi terapis, cuman pas jadi terapis jamnya itu kayak mengabdi pada bangsa dan negara gitu, jam kerjanya jadi 10 sampai 10. Dan nanti kalian kalau tahu gajinya terapis itu hitungannya kayak apa, wah enak, sumpah enak banget. Dengan trainer ini kan kayak pasti ya
gajiku pasti 7 juta, nggak akan kurang, nggak akan lebih kan. Memang sih katanya mau ada bonus kalau anak yang sudah aku selesai training itu dalam 3 bulan, kayak dalam 3 bulan pertama katanya insentif dia menjadi insentifku. Ya harusnya oke dong, ya menurutku sih oke sih, karena menurut gue ya udah anggap aja gitu aja, anggap aja gue yang singa. Nah tapi pada prakteknya kan kalau misalkan insentif dia diberikan ke aku itu kan kemungkinannya kayak nggak terbatas ya, maksudnya ya 5% dari yang dia kerjain malah jadi punya aku, karena memang 3 bulan pertama itu masa probation juga kan, dia juga nggak bakal dapat insentif, jadi insentifnya masuk ke aku. Tapi pada prakteknya pada prakteknya aku nggak dapat, aku kayak diganti berapa ya, 500.000 atau gimana gitu, itu pun orangnya nggak boleh ada masalah sama sekali. Nah padahal kan untuk kemampuan terapis ya, terlepas dari aku sudah mengajarinya ya, maksudnya terlepas dari training yang sudah aku ajarkan dan sudah selesai, kemampuannya kan tergantung sama dia. Maksudnya aku sudah mengajarkan ya, ini A, B, dan C. Nah kalau misalkan dia mengurangi porsi yang aku ajari di bagian A misalkan nih, harusnya diisi penuh, dia orangnya malas gitu kan. Ya apa yang salah bukan, aku kan juga mengajari dengan paten harus diisi penuh. Ya jadi gitulah, nantilah hitungannya di bawah biar kalian tahu juga. Nah tapi aku kan ngerasa biasa-biasa aja ya waktu itu. Cuma kalau sekarang ini aku flashback ke masa itu dengan gaji 7 juta itu, seharusnya aku bersyukur sih. Maksudnya seharusnya aku benar-benar kayak lebih bangga sama diriku sendiri. Soalnya dulu waktu itu aku nggak bangga, kayak biasa aja. Soalnya aku juga lebih fokus ke anak-anak didik aku itu banyak yang nakal, banyak yang bandel, banyak yang yaitu mengantisipasi kalau tiba-tiba bosnya minta diturunkan anaknya, disiapkan gitu. Aku terlalu fokus sih. Jadi kalau misalkan aku berkaca dengan gaji-gaji orang sekarang, apalagi saat itu UMR-nya kan masih setengah, kedua ya, sekitar segitulah, kayaknya udah ada kepala 3 sih, udah ada segitu. Kayak aku ternyata ngeliat gaji yang sosial media marketing, gaji yang desainer ya, desain grafis itu ternyata juga gajinya 4,5 sampai 6 juta. Berarti kan kayak aku udah oke lah, udah lumayan enak. Apalagi kan lihat kalau dengan gaji, dengan ini ya, titel S1 ya, cuman gaji 4,5 sampai 6. Itu loh, ada orangnya masih ada ya, si Patrick. Waktu dulu tuh dia kerja superhero di salah satu brand e-commerce ternama lah dulu, top-topnya kan, salah satu pioner jualan jualan casing gitu. Tebak-tebakan aja lah ya, aku gak mau ngomong warna seragamnya, kalau aku kasih tahu warna seragamnya kalian pasti langsung tahu. Itu ya dia tuh terus ya kayak superhero gitu, ngerjain semua ya, ngerjain SEO, ngerjain content writer apa segala macam. Nggak ada 5 gajinya beneran. Cuman memang dia dapat privilege yang lumayan enak banget sih. Kalau kataku dia kayak bener-bener datang kerja tuh suka-suka aja dia. Cuman kan helm kerjaan superhero gitu kan. Emang kalau di Indonesia pekerjaan yang membutuhkan tenaga ahli itu memang kayaknya kurang menghargai ya, jujur aja ya. Soalnya memang ya gitulah, nggak usah kita omongin lebih lanjut. Cukup intermezzo aja, intermezzo. Jadi aku mengiyakan tuntutan menjadi trainer ya itu karena jam kerja aku relatifnya berkurang, walaupun sebenarnya waktu itu sesudah mataku melek dan sebelum mataku tidur itu aku masih harus terus pantau grup. Kayak susah banget lah untuk cari cari ketenangan gitu. Soalnya aku orangnya kalau sudah pulang ke rumah pengennya ya udahlah Rek, urusan kantornya Rek, kayak udah enak gitu, kayak nggak ada lain yang mau aku kerjain, kayak maksudnya kan me time kayak gitu juga kan. Jadi ya gitulah. Ada satu bosku, maaf ya bos, tapi ini memang terjadi di antara kita ya, jadi nggak apa-apa lah aku ngomong gini. Satu bosku tuh kayak parah banget, sampai hari Minggu aja kayak masih nelponin gitu loh, masih masih nanyain gitu. Nah seharusnya aku juga harus lebih memaklumi lah sepertinya seperti itu. Soalnya kan mungkin posisiku juga berada di yang lumayan penting. Jadi kalau ada apa-apa emang harus bisanya tanya ke aku atau enggak tanya ke bosku yang satu ini, karena bosnya itu kan di situ dulu banyak dan mereka megang bagian beda-beda gitu. Seharusnya aku bisa lebih bersabar, tapi ya ampun Rek, kamu tuh 10 sampai 10 tuh di situ. Terus hari libur cuma seminggu sekali masih harus mikirin itu tuh
kalau pribadi aku tuh nggak sanggup gitu ya. Jadi di saat dulu aku merasa itu biasa saja, kayak ya udah emang kerjaanku berat gitu ya, orang bebas berkomentar lah ya. Nah sekarang ngomongin nih pas aku jadi terapis, jadi kayak tak ceritain hal-hal kayak gitu bukannya apa, kayak biar kalian tahu aja lah gitu ya kan kita juga sama-sama pernah bekerja macam-macam kan, jadi tahu. Nah pas gajinya aku jadi terapis berapa, nah kita bilang aja ya yang angka yang memang relatif aku dapatkan per bulan ya, ini rata-ratanya itu dapat